Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ali Wijaya, memberi manfaat untuk umat. Baik, sekarang kita akan memasuki bagian akhir dari pelajaran program linier, yaitu menentukan nilai optimum. Yang namanya optimum itu ada dua. Kalau kecil itu namanya minimal, atau biasanya kita katakan minimum, boleh. Kalau besar sekali maka namanya maksimal. Boleh juga dikatakan dengan minimum, maksimal, maksimum. Mohon maaf, maksimum. Sama saja. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan program linier. Yang pertama yaitu dengan metode garis selidik. Yang kedua adalah metode uji titik pojok. Nah, dalam hal ini saya akan membahas yang paling mudah menurut anak-anak atau menurut siswa, karena siswa rata-rata menginginkan yang mudah bagi mereka. Nah, maka yang saya ambil adalah metode uji titik pojok ini. Baik, untuk lebih memahaminya, maka akan saya tuliskan soal cerita yang berkenaan dengan nilai optimum. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Gimana? Sudah kalian pahami soal tersebut? Baik, akan saya bahas sambil saya bacakan satu persatu bagaimana kita menganalisis masalah soal cerita ini untuk menganalisis dengan mudah. Jadi saya bacakan, untuk kebal dari penyakit, bebek pada usia 1 minggu harus diberi vaksin. Setiap seekor bebek minimal memerlukan 12 unit zat A dan 12 unit zat B. Di pasaran tersedia 2 jenis vaksin, yaitu vaksin P dan vaksin Q. 1 bungkus vaksin P mengandung 1 unit zat A dan 3 unit zat B, sedangkan vaksin Q mengandung 3 unit zat A dan 1 unit zat B. Harga per bungkus vaksin P Rp1.000 dan vaksin Q Rp1.500. Seorang peternak mempunyai 1.000 ekor bebek. Yang ditanyakan, biaya minimum yang harus dikeluarkan dalam 1 kali vaksinasi agar bebek tersebut tahan dari penyakit adalah berapa? Jadi, kalau kita perhatikan dari permasalahan tersebut, yang menjadi pokok bahasanya adalah bukan zatnya tapi vaksinnya. Maka yang kita bikin tabel dulu adalah jenis vaksinnya. Jadi ini jenis, yakni vaksin P dan ini vaksin Q. Di mana ini nanti saya katakan dia X dan ini saya katakan Y. Kemudian di situ baru kita berikan zat A dan di sini zat B. Maka kita analisis lagi permasalahannya. 1 bungkus vaksin P mengandung 1 unit zat A dan 3 unit zat B, berarti 1, 3. Vaksin Q mengandung 3 unit zat A dan 1 unit zat B, berarti 3, 1. Dan ternyata kapasitas minimal yang diberikan adalah 12 unit zat A dan 12 unit zat B. Berarti di sini bebek tersebut memerlukan minimal 12 unit zat A dan 12 unit zat B. Kemudian harga dari vaksin tersebut bisa kita tulis di sini. Harganya untuk 1 vaksin. Nah, P
yakni, nah ini untuk lebih bagusnya tabel, harga untuk satu vaksin P yakni Rp1.000 dan untuk vaksin Q Rp1.500. Maka dari sini kita sudah bisa menentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, ketika kita menentukan sistem pertidaksamaannya, itulah yang dikatakan dengan model matematika. Jadi kita bisa membuat model matematikanya. Yang pertama yakni X ditambah 3Y, karena di situ dikatakan minimal, berarti paling sedikit 12, artinya berarti lebih dari sama dengan 12. Kemudian yang kedua adalah 3X plus Y lebih dari sama dengan 12 karena sama-sama minimal. Maka ini bisa kita gambar untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Maka perhatikan, saya bikin sketsa kecil aja, nggak perlu yang besar. Tetap caranya seperti tadi yang saya ajari awal-awal, 3X nya saya tutup, 3Y sama dengan 12, maka Y nya adalah 4. Kemudian ketika ini saya tutup, maka X nya adalah 12. 4 dan 12 saya tarik garis, 4 dan 12. Nah, mohon maaf tulisannya terlalu kecil. Kemudian ini saya tutup, berarti Y sama dengan 12, dan ini saya tutup, berarti X nya sama dengan 4, berarti 12 dan 4. Saya tarik garis. Nah, maka apabila saya menggunakan daerah arsirannya, karena X positif, Y lambang pertidaksamaannya lebih dari dua-duanya, maka daerah pertidaksamaannya adalah berada di sebelah kanannya garis untuk daerah arsiran, karena saya menggunakan daerah arsiran. Nah, maka di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya, atau sebagian mengatakan daerah penyelesaiannya. Maka untuk menentukan nilai minimum, kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode uji titik pojok. Di sini sudah kita dapatkan. Ini saya katakan titik A misalnya, ini titik B, ini saya katakan titik C. Titik A dan C saya sudah dapatkan. Bagaimana saya mendapatkan titik B? Maka saya mencari dengan mengeliminasi dua persamaan tersebut. Jadi misalnya X ditambah 3Y sama dengan 12 dan 3X ditambah Y sama dengan 12. Tinggal ini misalnya saya kalikan 3, ini saya kalikan 1, maka di sini sama dengan 3X ditambah 9Y sama dengan 36. 3X ditambah Y sama dengan 12, tinggal saya kurangkan, maka di sini 8Y sama dengan 24, maka Y-nya ketemu 3. Nah, maka ketika Y-nya ketemu 3, saya tinggal memasukkan ke sini yang paling mudah menurut saya. Karena X ditambah 3 dikali 3 sama dengan 12, maka X sama dengan 12 dikurang 9, maka hasilnya 3. Maka titik B adalah titik 3,3. Maka saya bisa membuat tabel. Di sini adalah X, Y. Di sini titik A saya, yakni titik A 0,12, titik B saya 3,3, dan titik C saya adalah 12,0. Nah, fungsi optimum sekarang saya tentukan dari mana. Ini adalah fungsi optimum kita. Maka fungsi optimum saya katakan aja f x, y itu sama dengan 1000x ditambah 1500y. Nah, ini fungsi optimum kita, 1000x ditambah 1500y. Maka dari titik-titik pojok yang kita dapatkan tinggal saya masukkan. 0 dikali 1000, 0, 12 dikali
1.500 berarti sama dengan 3 kali 6, maka hasilnya adalah 3.000 dikali 6, 18.000. Kemudian ini 3.000 ditambah 4.500 berarti 7.500. Kemudian yang ini 12.000. Maka dari 3 hasil ini bisa kita lihat bahwa biaya minimal yang dikeluarkan adalah ini. Maka kita bisa membantu memberikan nilai minimal pada peternak tersebut. Karena beliau memiliki 1.000 ekor bebek, maka tinggal kita kalikan 1.000. Maka biaya yang beliau keluarkan adalah 7.500 tinggal dikali 1.000. Maka hasilnya adalah 7,5 juta. Demikian mudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.